Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas resep full fish ya. Resep full fish setelah pada praktikum online sebelumnya itu sudah kita kerjakan resep-resep full veres ya. Pada video kali ini kita akan memberikan mengerjakan resep full fish atau serbuk tidak terbagi ya. Tanda-tanda dari resep full fish yang jelas sekali itu adalah yang pertama itu dari signanya ya. Ini adalah signa dari full fish. Campur dan buatlah serbuk tabur ya. Adspers ini adalah kepanjangannya serbuk tabur ya. Serbuk bur. Oke, Aspersorius kepanjangannya ya. Jadi untuk tandanya itu yang pertama adalah dari instruksi kerjanya itu adalah campur dan buatlah serbuk tabur ya, Aspersorius. Kemudian bisa kita lihat juga dari signanya, signanya itu adalah cara atau cara pakainya itu adalah obat luar ya. Kepanjangannya ini adalah signa usus externum ya, atau dia obat luar. Untuk obat luar ya. Jadi ini adalah dua yang paling umum akan diketemukan jika suatu resep itu adalah resep full fish ya, atau serbuk tidak terbagi. Yang pertama itu adalah dari instruksi kerjanya, biasanya misefak Aspersorius atau langsung saja campuran buatlah import bedak tabur gitu ya. Dan signanya itu kalau bedak tabur kan keumumannya adalah untuk obat luar, jadi tidak ada S1DD atau sekiannya, tapi ini adalah untuk sediaan full fish serbuk tidak terbagi yang digunakan untuk topikal, sehingga signanya akan menjadi seperti ini, SUE, signa usus externum ya, atau untuk obat luar ya. Ini nanti sama dengan SUC ya, signa usus cognitus ya, atau cara pakai sudah diketahui, biasanya ini adalah artinya seperti ini, sudah spesifik nanti penjelasan dari dokter itu ke pasien, bagaimana cara pengolesannya, berapa kalinya, segala macam itu dokter sudah memberitahukan kondisi penggunaannya dari resep tersebut kepada si pasien ya. Oke, kita kembali lagi ke resep. Untuk bahan-bahan tentu saja bisa kita lihat itu adalah dari si zat tambahannya. Keumumannya untuk zat tambahan dari bedak tabur adalah ZNO ya, untuk mencukupkan volume dari suatu sediaan ya. Ini adalah si zat tambahan untuk sediaan full fish ya. Oke, kemudian zat aktifnya itu adalah asid benzoik, kamfora, dan ZNO. Nah, waktu praktikum kemarin juga ada yang bingung itu di perhitungan bahan-bahan karena adanya tanda AA ini ya. Jadi adanya tanda atau simbol AA pada resep. Jadi AA itu adalah dia sama banyak ya. Sama banyak, artinya berarti asid benzoik itu adalah 2%, kemudian kamfora juga sebanyak 2% ya. Panjangannya adalah tiap-tiap ya. Tiap atau sama banyak ya. Atau sama banyak, artinya asid benzoik sama kamfor jumlahnya atau bobotnya itu adalah sama banyak. Oke, untuk golongan khasiat DL dan DM itu silakan dikerjakan masing-masing saja, karena ini targetnya adalah membiasakan melihat buku standar kita, yaitu adalah DFI ya, DFI ataupun nanti untuk khasiat kalau tidak ada DFI itu bisa lihatnya di ISO ya.
Oke, ini untuk Dina usianya 6 tahun. Untuk kelengkapan resep administratif pada resep ini itu tidak ada ya, administratifnya tidak ada. Untuk kelengkapan resep farmaseutik itu juga tidak ada ya untuk resep ini. Untuk formula officinalis juga tidak ada karena dia bukan diambil dari resep standarnya ya, atau ini hanya meracik langsung saja dari beberapa bahan ya. Oke, ini berarti untuk bahannya itu si asid benzoik, kemudian kamfora, ZNO, dan talkum. Silakan itu nanti diisi bagaimana sifat psikokimianya. Kelarutan sekali lagi itu masih belum diperlukan. Nanti ini terputakannya bisa dari FI ya, atau dari ISO ya. Oke, untuk perhitungan M pada resep ini itu tidak ada ya, dan itu juga jarang biasanya zat untuk pulvis atau obat keluar itu pakai perhitungan DM ya, berarti untuk DM ini juga tidak ada. Oke, kita lanjutkan ke penimbangan bahan-bahan ya. Oke, yang pertama itu adalah asid benzoik ya, asid benzoiknya 2% ya, 2/100 dikali 2/100 dikali bobot sediaan yang diminta itu adalah berapa? 30 ya. Ad itu adalah sampai 30 ya. Oke, mungkin ditambahkan lagi di sini biar tahu ad ya. Sampai. Ad itu sampai seberapa banyak yang diminta. Berarti di sini adalah sampai 30 gram ya, satuannya jika dinyatakan lain itulah 30 gram, berarti 2% adalah 2 dikali 2% dikali 30 itu sama dengan dapatnya adalah 0,6 gram. Amfora juga sama 2/100 dikali 30 sehingga dapatnya adalah 0,6 gram juga ya. Nah, selanjutnya itu adalah ZNO. ZNO itu jelas sebanyak 6 gram ya, 6 gram langsung. Oke. ZNO sebanyak 6 gram. Yang terakhir itu adalah talkum. Total sediaan yang diminta itu adalah 30, berarti kurangi bahan-bahan yang sudah ada terlebih dahulu ya, sehingga dapatnya adalah 2 ini 7,2 berarti 22,8 gram ya, karena totalan dari 0,6 tambah 0,6 1,2 ditambah 6 7,2 dikurang 30 dikurang 7,2 sama dengan 22,8. Jadi bahan-bahan yang talkum yang ditimbang itu menjadi 22,8 gram. Oke, dilanjutkan dengan cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah timbang seluruh bahan. Yang kedua di sini adalah yang spesifik ya, ZNO. ZNO itu diayak terlebih dahulu. Diayak dengan ayakan B40 ya. Diayak kemudian ditimbang seberat 6 gram ya. Jadi konsepnya adalah ayak terlebih dahulu baru ditimbang. Nah, kemarin pada saat praktikum sudah ditimbangkan 6 gram baru diayaknya. Karena konsepnya dia harus halus dihaluskan terlebih dahulu baru bisa dicampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Jadi ambil ZNO-nya, ambil pengayaknya, kemudian diayak sebanyak 6 gram baru nanti diayak beberapa banyak, diperkirakan mencukupi sampai ke 6 gram nanti baru ditimbang. Oke.
Kemudian ada asid benzoik, itu ditambah amfora, gerus cair ya. Nah, ini merupakan campuran eutektikum atau dua bahan yang dicampurkan akan mencair jika digerus ya. Dicampurkan akan mencair bila digerus. Nah, gerus sampai cair, kemudian ditambahkan talkum sedikit demi sedikit ya, terus sampai homogen, baru ditambahkan si ZNO yang telah diayak tadi, kemudian kembali digerus homogen ya. Jadi sudah selesai untuk cara kerjanya ya. Belum, maksudnya untuk pencampurannya. Kemudian di masa 3 berarti ini ya, ini masa 3 diayak kembali dengan ayakan B40. Nah, kenapa dengan ayakan B40? Karena tidak mengandung bahan berlemak. Ayak dan kemudian ayak, kemudian langsung saja dimasukkan ke dalam pot ya. Mungkin yang waktu dari SMK itu ada menghitung persen kehilangan ya. Jadi ada untuk si bedak tabur ini, bedak tabur itu seharusnya ada perhitungan persen kehilangan ya. Kenapa? Karena ada persyaratannya itu tidak kurang dari 5% diperbolehkan hilang ya. Oke, tapi ini hanya untuk diketahui saja. Tapi kalau mau dihitung pun nanti pada saat praktikum bagi yang kelas B itu dipersilahkan. Caranya adalah berat yang diminta dikurang berat setelah diayak terakhir tadi ya, dibagi berat yang diminta di awal tadi, kemudian dikali 100%. Syaratnya itu antara kecil daripada 5% yang boleh dihilangkan. Artinya apa? Misalnya nih, artinya jika yang diminta itu adalah 30 gram, yang hilang itu bolehnya sekitar hanya 0,5 sajalah, 0,5 gram, atau targetnya itu nanti sekitar di 28 graman lah ya, yang masih diperbolehkan. 29-an lah ya, 29, sekian gram. Jadi tidak boleh terlalu banyak pula nanti, misalnya itu 28, 27 apalagi 25 gram. Yang hilang boleh itu pada range sekitar di 2-5% daripada si 30 gram yang totalnya yang diminta ya. Oke, itu untuk cara kerjanya. Kita lanjutkan ke etiket ya. Jadi etiketnya, wadah itu adalah pot ya, pot salep. Tapi kalau mau dibeli yang bagusnya itu adalah botol bedak tabur ya, yang ada bolong-bolong pada bagian atasnya, botol bedak tabur. Sesuaikan saja bobotnya tadi, ada yang 50 gram biasanya. Boleh biasanya kalau yang dijual ini dari kaleng ya. Oke, berarti untuk etiketnya
Di sini nomor ya, nomor tanggal nomor 1 sekarang tanggal 2 Desember 2020. Tadi pasiennya atas nama Dina ya, Dina, obat luar. Cukup hanya seperti ini saja. Etiketnya itu adalah berwarna biru. Etiketnya berwarna biru. Oke, sudah selesai untuk resep Pulvis yang pertama, di mana kondisinya itu adalah campuran bahan aktifnya itu merupakan campuran eutecticum ya, ada asid salisil dan asid benzoik yang akan menghasilkan campuran eutecticum, di mana dia akan mencair jika digerus berbarengan gitu ya, antara asid salisil sama kampora. Nanti kita akan kasih contoh yang tidak campuran eutecticum, tetapi nanti akan ada penambahan etanol 95% ya. Jadi demikian untuk resep Pulvis yang pertama, itu dengan konsepnya adalah campuran eutecticum. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.